slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Kita bisa membayangkan sebuah bangunan raksasa bernama sepak bola Asia yang selama puluhan tahun berdiri megah seolah tanpa celah, kini justru mulai retak dari dalam. Retakan ini bukan muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari akumulasi keresahan panjang yang selama ini dipendam banyak negara anggota. Dan di tengah retakan itu, FIFA seperti mencium peluang emas yang tidak ingin mereka lewatkan begitu saja. Di mana ASEAN, terutama Indonesia, mulai ditargetkan sebagai pasar utama untuk kepentingan ekspansi mereka. Suka atau tidak, Indonesia sedang dijadikan pionir baru dalam strategi besar FIFA. Bukan sekedar sebagai tuan rumah turnamen uji coba, tetapi sebagai motor penggerak untuk sebuah perubahan besar yang bisa mengubah wajah sepak bola Asia ke depannya. Tentu saja ini bukan kabar yang menyenangkan bagi semua pihak, karena kalau FIFA Series dan rencana FIFA ASEAN Cup benar-benar berjalan mulus, banyak kekuatan lama yang selama ini berkuasa di Asia akan merasa ancaman semakin nyata. AFC yang selama bertahun-tahun duduk di kursi tertinggi sepak bola Asia, kini perlahan merasa tekanan itu. Negara-negara besar mulai melirik ASEAN sebagai pasar yang berkembang pesat. Sponsor-sponsor global mulai melihat kesempatan baru. Fans di Asia Tenggara pun meledak secara gila-gilaan, terutama di Indonesia yang sudah lama dikenal sebagai negara dengan basis supporter terbesar. Untuk memahami seluruh dinamika ini, kita memang harus menyelam jauh ke inti masalah. Karena faktanya, sistem di tubuh AFC memang sudah lama dianggap bermasalah. Kasus korupsi, kebijakan berat sebelah, hingga dominasi dari negara-negara kaya di Teluk menjadi deretan alasan mengapa banyak pihak merasa AFC sedang kehilangan arah. Dan apa yang terjadi hari ini pada dasarnya adalah konsekuensi dari masa lalu yang tidak benar-benar dibenahi. Kisah lama yang kembali menghantui, korupsi dan dominasi Teluk. Jika kita mundur ke belakang, dunia sepak bola Asia sempat diguncangkan oleh skandal mega korupsi yang melibatkan mantan Presiden AFC, Muhammad bin Hammam. Audit dari PricewaterhouseCoopers menemukan jutaan dolar mengalir ke rekening pribadinya. Dana federasi yang seharusnya untuk pembangunan sepak bola malah dipakai untuk lobi politik dan kampanye pribadi. Ketika skandal itu bocor ke publik, AFC bukan hanya tercoreng, tapi hancur reputasinya. FIFA akhirnya menjatuhkan sanksi seumur hidup, namun kerusakan telah terjadi. Percaya publik menurun dan apa yang paling parah, budaya uang dalam keputusan-keputusan sepak bola Asia tetap berlanjut. Setelah itu, pada 2013, AFC menandatangani kontrak jangka panjang dengan Lagardère Sports senilai lebih dari 1 miliar dolar. Angka menggiurkan, tapi banyak federasi Asia merasa mereka tidak pernah benar-benar dilibatkan. Kontrak itu dinilai tidak transparan, pembagian keuntungan tidak jelas, dan sejak saat itu keputusan AFC semakin berat sebelah. Negara-negara Teluk seperti Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab mulai mendominasi ruang rapat. Sponsor besar mayoritas berasal dari kawasan tersebut, sehingga semakin melekatlah hubungan antara uang dan kekuasaan. Akibatnya, banyak negara seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, hingga Uzbekistan merasa suara mereka makin ditekan ke sudut. Contoh paling gamblang terlihat ketika negara-negara ASEAN mencoba mengajukan diri sebagai tuan rumah turnamen besar. Jawaban AFC selalu tidak cukup besar. Namun ketika se-Arab Saudi mengajukan diri untuk tuan rumah Piala Asia 2027, lampu hijau keluar dalam sekejap, seolah segalanya tinggal formalitas belaka. Di balik itu semua, laporan investigasi dari media internasional menunjukkan bagaimana kuatnya pengaruh Saudi Pro League dalam setiap keputusan besar AFC. Tidak mengherankan jika negara-negara Asia mulai merasakan kelelahan, kejenuhan, dan ketidakadilan yang semakin menumpuk. Indonesia menjadi poros baru, FIFA melihat peluang. Ketika struktur lama mulai keropos, FIFA melihat kesempatan besar di kawasan yang selama ini dipandang tidur, Asia Tenggara. Dan Indonesia, dengan fanbase yang luar biasa besar, mulai dilirik sebagai pusat gravitasi baru. Dengan adanya FIFA Series 2026, jelas FIFA ingin membuka pintu. Ketika PSSI melobi agar Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah, FIFA langsung merespon. Tidak lama kemudian, negara-negara Eropa seperti Belanda menunjukkan minat tampil dalam turnamen ini. Hubungan antara PSSI dan KNVB membuat peluang itu makin terbuka lebar. Kalau Belanda benar-benar main di Indonesia dalam ajang resmi FIFA Series, bisa dipastikan keuntungan FIFA akan meledak. Karena apa? Belanda adalah tim papan atas Eropa dengan brand global kuat. Indonesia punya basis supporter terbesar se-Asia Tenggara, potensi haciar luar biasa, sponsor-sponsor global akan berebut masuk. AFC tentu tidak tinggal diam. Mereka tahu jika FIFA berhasil membuat turnamen reguler di Asia Tenggara, dominasi Teluk akan digerus sedikit demi sedikit. Sponsor yang dulunya setia dengan AFC bisa saja berpindah arah.
Hegemoni kekuasaan pun mengikuti. FIFA Asian Cup 2027 awal guncangan lebih besar. Yang membuat AFC semakin khawatir adalah wacana FIFA Asian Cup yang kabarnya akan dimulai pada 2027. Ini jelas dipandang sebagai ancaman langsung terhadap struktur kompetisi AFC. Karena apa? Turnamen regional baru sama dengan exposure baru. Exposure baru sama dengan sponsor baru yang uangnya tidak lagi dikontrol AFC. Indonesia sebagai pusat sama dengan kekuasaan AFC terkikis. Jika Indonesia menjalankan semuanya dengan sukses, bukan tidak mungkin FIFA Asian Cup akan tumbuh lebih besar dari Piala AFF dalam beberapa tahun saja. Level kompetitifnya bisa lebih tinggi, pesertanya bisa lebih kuat, bahkan negara luar kawasan bisa diundang. Itu artinya publik akan mengalihkan perhatian ke turnamen buatan FIFA, bukan AFC. Indonesia sendiri jelas berada di posisi paling diuntungkan. Dengan market yang besar, FIFA akan memberi ruang besar untuk membangun ekosistem sepak bola yang lebih bersih, lebih kompetitif, dan lebih global. Dan ketika ASEAN melihat Indonesia sebagai contoh sukses, otomatis negara-negara lain akan ikut bergerak. AFC pun semakin kehilangan kendali. FIFA masuk ketika retakan semakin terlihat. Kalau kita mau jujur, ini semua bukan kebetulan. Ketika AFC dilanda skandal, ketika negara-negara anggota merasa suara mereka tidak didengar, ketika dominasi Teluk semakin kental, FIFA melihat peluang untuk menanamkan pengaruh baru. Apalagi Asia Tenggara selama ini hanya dianggap sebagai pasar pasif, padahal jumlah fans dan pendapatan dari negara-negara ASEAN sangat besar. Indonesia menjadi simbol dari perubahan itu. Atmosfer sepak bolanya sudah tidak perlu diragukan lagi. Liga semakin hidup. Publik sepak bola Indonesia tidak hanya besar tapi fanatik. Inilah alasan FIFA bergerak cepat memberikan FIFA Series ke Indonesia. Ini pula alasan negara-negara besar Eropa langsung merespon. Dan semakin jelaslah bahwa ini bukan hanya soal turnamen. Ini adalah perebutan masa depan sepak bola Asia. AFC terpojok, FIFA membuka pintu baru. Sekarang AFC sedang menghadapi keadaan paling sulit dalam sejarah mereka. Karena apa? Audit lama kembali diperbincangkan, struktur internal dipertanyakan, keputusan-keputusan berat sebelah semakin dibenci, dominasi Teluk makin meresahkan, sponsor mulai melihat opsi baru, FIFA mulai membentuk ekosistem alternatif. Kalau FIFA seri sukses besar dan Indonesia punya potensi besar membuat sukses, maka gelombang perubahan akan semakin besar. Lalu ketika FIFA Asian Cup berjalan lancar, pusat kekuatan sepak bola Asia akan benar-benar bergeser. Tidak lagi hanya di Doha atau di Riyadh, tetapi juga di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota-kota lain yang hidup dari antusiasme rakyat terhadap sepak bola. Momentum emas di tangan Indonesia. Bagi Indonesia ini momentum langka. Kesempatan seperti ini mungkin hanya datang sekali dalam beberapa dekada. Kita memiliki peluang untuk menjadi pusat baru sepak bola Asia. Tinggal pertanyaannya, maukah kita memanfaatkannya? Atau justru kita salah langkah dan membuat kesempatan emas ini lewat begitu saja? FIFA sudah menunjukkan kepercayaan luar biasa. Negara-negara besar mulai ikut mengincar Indonesia sebagai tempat tampil. Dunia sedang melirik ke sini. Kalau Indonesia berhasil menjaga performa, menjaga integritas, memperbaiki manajemen dan mengelola turnamen besar dengan profesional, maka posisi Indonesia akan melesat jauh. Bukan hanya di ASEAN tetapi juga di panggung Asia bahkan dunia. AFC tahu mereka tidak bisa menghentikan arus perubahan selamanya, tetapi mereka tentu akan berusaha mempertahankan kekuasaan selama mungkin. Itulah sebabnya pertarungan antara AFC dan FIFA ini sebenarnya adalah pertarungan antara sistem lama yang mulai rapuh melawan kekuatan global yang ingin membangun tatanan baru. Dan di tengah medan pertempuran besar itu, Indonesia berdiri tepat di pusatnya. Penutup, Asia tidak akan sama lagi. Apapun yang terjadi setelah ini satu hal yang pasti, sepak bola Asia tidak akan sama lagi. FIFA telah masuk terlalu jauh untuk mundur, AFC terlalu goyah untuk kembali solid seperti dulu. Negara-negara ASEAN sudah membuka mata, dan Indonesia kini berada di puncak perhatian dunia. Maka dari itu, mari bersatu, mari dukung timnas, bangun ekosistem sepak bola yang profesional, dan manfaatkan momentum besar ini. Karena kalau kita gagal, kita kembali ke pola lama yang membatasi kita selama puluhan tahun. Tapi kalau kita berhasil, Indonesia akan menjadi poros baru sepak bola Asia. Oke, kita Garuda. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make